Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube Kementerian Agama Kulon Progo. Kita bertemu kembali dalam program tamu kita. Dan sore hari ini di gedung baru PLHUT Kemenak Kulon Progo telah hadir Bapak Dirjen PHU Kemenak Pusat Profesor Dr. Hilman Latif yang didampingi oleh Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenak DIY dan Kasubag TU Kemenak Kulon Progo. Selamat sore Pak Dirjen. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan baru saja selesai pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Pendapat Pak Dirjen tentang pelayanan Kemenak terhadap jamaah haji bagaimana? Ya, terima kasih. Pertama, pelayanan untuk jamaah haji itu prosesnya panjang. Iya, Ya, dari mulai pendaftaran sampai kemudian penentuan kuota, iya, sampai pelayanan pembuatan visa iya. untuk e-visa, ya, kemudian biovisa kemarin, dokumentasi, semuanya dilakukan di tahapan awal iya. sampai kemudian nanti pemvisaan, pengkloteran, ya, pembayaran di Saudi, pemberangkatan, penempatan dan lain-lain. Alhamdulillah ya sejauh ini pelayanan berjalan sangat baik. Iya. Artinya jamaah lancar bisa diberangkatkan dari berbagai daerah. Kemudian juga kita sudah menentukan sesuai dengan kuota yang diberikan dan kita masih bisa menutup ya jumlah kuota yang dibutuhkan dari jamaah meskipun waktunya sudah mepet dari pelunasan dan lain-lain. Kalau pelayanan di Arab Saudi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik ya. Jadi jamaah bisa diberikan makan dengan tambahan sarapan pagi, kemudian juga penempatan di sektor-sektor dengan hotel atau tempat penginapannya dan juga transportasi. Ini kan tahun ini itu jamaah haji lansia itu kan sangat luar biasa banyaknya. Ini apakah kemudian kesulitan dalam pelayanan sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya, jumlahnya saat ini lansia memang sangat banyak ya, 67.000 orang sebenarnya. Jadi itu pekerjaan yang harus dilakukan oleh petugas kami, ya, baik di dalam maupun di luar negeri, otomatis menjadi sangat besar. Iya. Meskipun kita sudah mendapatkan tambahan petugas dan kita latih secara khusus, ya tentu saja kami juga masih membutuhkan dukungan dari jamaah yang lain. Iya. Karena itulah ramah lansia kemarin itu kita angkat bahwa ada aspek-aspek yang dikerjakan oleh petugas dan pemerintah Kemenak, ada juga yang memang membutuhkan dukungan dari jamaah haji yang lain. Nah, jadi saya kira seperti itu. Yang kedua, memang tantangannya menjadi berat, termasuk juga ketika mendapatkan pelayanan di Arafah, ya. Kemudian mobilitas di Muzdalifah, di Mina, ya. Kita tahu bahwa ada beberapa maktab misalnya yang pelayanannya kurang maksimal karena ada infrastruktur yang belum lengkap, ya, instalasi air yang disediakan bisa yang juga berdampak pada keterlambatan penyediaan makanan di beberapa maktab, ya. Dan karena juga pergeseran ya memakan waktu yang juga lebih banyak. Tapi bagi kami itu menjadi tantangan ya. Kira-kira ke depan akan seperti apa? Karena kita tidak bisa ya, menyadarkan masalah-masalah yang ada, mobilitas yang terlambat dan lain sebagainya hanya karena banyaknya lansia. Iya. Karena bagaimanapun jamaah lansia itu setiap tahun akan bertambah banyak. Nah, ini maksud saya, karena jumlah masa tunggu itu kan panjang sekali. Otomatis yang sekarang muda menjadi lansia pada saat berangkat. Betul. Ada nggak diskenariokan agar kemudian tidak terlalu menjadi tantangan yang sangat berat bagi pemerintah dalam melaksanakan ibadah haji? Ya, intinya sebetulnya pada istitoah. Jadi istitoah itulah yang nanti akan kita perkuat, screening kesehatan, ya, yang risti seperti apa. Karena kita juga tidak bisa hanya berbicara tentang usia. Kenapa? Karena 50 tahun di bawah pun bisa meninggal. Iya, dan betul. Jumlahnya ratusan. Ratusan, betul. Nah, jadi kita tidak bisa ya, lansia
harus begini, enggak, yang muda juga banyak kok yang Gitu, meninggal. ya, artinya pada screening Di bawah kesehatan 60 ya. tahun pun banyak yang Mhm. meninggal. Kenapa mereka bisa meninggal di bawah 50 tahun? Ya, kan nggak bisa kita. Iya, betul. Dan kenapa orang tua 80 tahun, 90 Masih tahun masih sehat bisa itu ya. pulang, sehat, bahkan jalan, nggak pakai kursi roda. Tapi yang di bawah 60 tahun masih banyak yang pakai kursi roda. Iya, Nah, jadi intinya adalah screening ke kesehatan. kesehatan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan konsep istitoah itu kita bisa betul perkuat, termasuk juga istitoah kesehatan, dan nanti sedang kita rumuskan Iya. kebijakan kemungkinan ke depan bahwa sebelum melakukan pelunasan akan ada satu proses di mana orang periksa dulu kesehatannya. Oh, check up gitu ya. Nah, nanti kalau sudah oke, ini layak berangkat untuk saat itu, mereka harus baru bisa melunasi. Iya. Kalau untuk skenario untuk mempercepat waktu berangkat bagaimana? Adakah planning ke sana? Untuk siapa? Ya bagi jamaah. Misalnya kan sekarang masa tunggu 30 tahun. Kemudian diperpendek menjadi 20 tahun atau bagaimana begitu? Belum ada. Belum ada ya. Karena masih tergantung pemerintah Arab Saudi ya. Yang bisa mempercepat enggaknya itu hanya jumlah kuota. Jumlah kuotanya dari tahun ke tahun 221.000. Kemarin kita juga sudah mendapatkan kuota tambahan 8.000. Iya. Masih sanggup nggak nanti dapat tambahan 20.000? Oh gitu ya. Pemerintah dari DIY masih sanggup nggak? Sanggup ya Pak Kabit. Kemarin aja sudah mengeluh 24 jam kerjanya. Besok nanti 36 jam kerjanya. Kan gitu. Asramanya mampu nggak? Bandaranya mampu nggak? Bisnya cukup nggak untuk nampung jamaahnya? Bisa nggak simulasinya Bapak masuk jamaah ke asrama haji awalnya 12 jam dipotong jadi 6 jam sanggup nggak? Jadi itu banyak faktor. Nggak semata-mata mengenai cepat. Ya. Tapi juga memang kuota Indonesia adalah kuota terbanyak. Ya. Jadi mau tidak mau itu pun sudah seperti itu kan. Jumlah penduduknya memang terbanyak juga. Betul. Nah, untuk percepatan ini ya secara kuota ya memang tidak bisa kita lakukan kecuali ada tambahan dari kuota. Tambahan kuota juga harus kita pikirkan matang-matang sekarang. Kesiapan. Jangan sampai misalnya pesawat yang ngangkutnya ada enggak? Betul. Kemarin aja hampir nggak terangkut. Kan gitu. Tapi alhamdulillah ya kawan-kawan berjuang, berkomunikasi, melakukan lobby ini itu 8.000 akhirnya diangkut pakai maskapai kita. Kenapa? Mitra kita dari Saudi nggak bisa ngangkut. Nah, kalau dua-duanya nggak bisa ngangkut, ya nggak jadi gitu ya. Jadi kan gitu. Nah inilah saya kira akhirnya banyak hal yang betul harus distudi. Kalau bisa ngangkut, bandaranya ada nggak yang mau nampung? Yang memperbolehkan pesawat kita mendarat ada nggak? Gitu ya. Nah, per hari yang boleh mendarat berapa? Kan gitu. Biasa 20 kloter nih. Jadi 30 kloter. Nampung enggak ya. Ada nggak bandaranya? Landasannya cukup nggak? Jadi banyak. Nah, saya kira kita tetap terus berusaha agar dapat memberangkatkan jamaah Indonesia sebanyak-banyaknya sesuai dengan kapasitas. Karena bagaimanapun Al-Hajju Arafah. Arafahnya nampung enggak? Iya. Gitu kan. Nah, kemudian ke Musdalifah ya segitu-gitunya. Mina luasnya segitu-gitunya. Jadi kalau jamaah diperbanyak jangan-jangan over capacity lagi gitu. Nah, ini antara faktor atau aspek perjuangan melaksanakan ibadah haji yang sangat berat itu dengan upaya kita juga untuk memperpendek masa tunggu. Ini memang harus dikompromikan betul. Ada dua hal terakhir. Pertama, harapannya atau himbauan dari Kemenak khususnya Dirjen Haji kepada masyarakat terkait pelaksanaan haji. Monggo. Ya, jadi haji kan kewajiban ya bagi seorang muslim yang mampu untuk menunaikannya. Saat ini tentu seluruh dunia juga mengirimkan jamaahnya ke tanah suci, termasuk Indonesia sebagai delegasi haji terbesar. Nah, kami mengharapkan
bahwa untuk tahun-tahun mendatang pelayanan kita semakin baik. Jamaah yang akan kita berangkatkan juga memiliki kesiapan yang betul-betul prima. Betul. Kesiapan secara finansialnya, kesiapan secara mentalnya, kesiapan secara fisiknya. Fisiknya sanggup kuat, mentalnya nggak siap juga berat. Meluh aja isinya. Tapi kemudian mentalnya siap, fisiknya berat. Nah ini seperti situasi sekarang ini gitu ya. Kita menghargai betul ya, karena kita tugas kami adalah memberikan pelayanan ya, apapun kondisinya. Namun untuk memitigasi berbagai hal yang tidak kita inginkan, nah kita berharap bahwa nanti bisa kerjasama dengan masyarakat untuk ya, sama-sama menyadari bahwa haji itu adalah diwajibkan bagi orang-orang yang mampu untuk melakukannya. Nah, inilah saya kira ya mudah-mudahan lah semakin banyak yang berhaji, mereka juga barokah ya. Amin, amin. Terakhir mengenai PLHUT ini, bagaimana pendapat Pak Dirjen mengenai pembangunan PLHUT ini? Jadi PLHUT di Kulon Progo alhamdulillah bagus ya. Jadi secara desain normatifnya masih masuk dalam apa yang kita buat standarnya, tapi juga banyak modifikasi dari kaca, dari interior ya. Kemudian itu juga, sesuai standar apa enggak modifikasi itu? Saya kira ini sudah lebih dari standar ya. Oh iya. Karena ini biasanya masuk tidak ada pembatas ini. Langsung ngeplos. Jadi kalau tempat yang lain, kalau ada orang buat seminar di sini atau ada pelatihan di sini langsung kedengar ke bawah Pak. Tapi ini ada pembatas ini bagus gitu ya. Iya. Kemudian dari sini view-nya menahan angin dan juga cahaya, itu masih bisa dimanfaatkan space-nya. Meskipun yang belakang tidak ada jendela ya, karena ketika jendela semuanya genting kan. Bukan sawah seperti PLHUT kabupaten lain, itu memang sawah itu bagus. Tapi kalau ini juga baik seperti ini. Saya kira saya ucapkan selamat lah ya. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa dimanfaatkan masyarakat. Kegiatan manasik juga semakin sering Pak. Nyaman saya kira ini tempat. Terima kasih Pak Dirjen. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Dirjen PHU Profesor Dr. Hilman Latif dari lantai 2 gedung PLHUT Kementerian Agama Kulon Progo. Saya Agung Mabruri Asrori dan kerabat kerja YouTube Kementerian Agama Kulon Progo mengucapkan selamat sore dan kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.